Hai, ketemu lagi sama aku Ananda Anandia. Kalau kalian udah follow Instagramku pasti tahu ya, dari akhir Juni kemarin aku lagi cobain satu line skincare terbaru dari Scarlett. Dan hari ini aku putusin untuk bikin final reviewnya di YouTube. So ya, langsung aja ya. Ini dia rangkaian terbarunya, namanya adalah Scarlett Age Delay. Klaimnya rangkaian ini berfokus untuk mencegah tanda-tanda penuaan, dan line ini diperuntukkan untuk kita-kita yang usianya 25 tahunan ke atas. Nah, infonya ini aku taunya dari balasan miminnya Scarlett di Instagram ya. Produknya cukup lengkap, ada 5 produk di sini, mulai dari sabun muka, ada essence toner, serum wajah, pelembab, dan kali ini Scarlett juga ngeluarin eye serum guys. Untuk Age Delay series ini kemasannya warna rose gold yang cantik, dan tentu aja setiap produknya punya barcode keaslian dari Scarlett ya. Sejujurnya aku nggak mengira kalau Scarlett bakal ngeluarin skincare anti-aging, karena menurut aku line skincare mereka yang lain itu juga udah include kok sama kandungan dan efek anti-aging. Terutama si glow toning serumnya. Nah, itu favorit aku juga guys. Tapi ternyata Scarlett memilih membentuk satu rangkaian baru yang lebih spesifik kayak gini. Cuman nih ya, setelah aku cobain, line skincare anti-aging yang satu ini bikin aku rada kaget guys. Karena formulasinya tuh beda banget. Kayak kalau misalkan aku pakai skincare dari Age Delay ini sambil merem, aku nggak bakal nebak sih kalau aku lagi pakai skincare anti-aging. Karena rasanya seringan itu. Formulasinya tuh ringan banget. Kalau kalian udah pernah ngicipin skincare anti-aging nih, kebanyakan skincare anti-aging itu kan kayak masukin kandungan pelembab kulit yang lebih ekstra dan kandungan antioksidan yang lebih tinggi juga, makanya kulitnya bisa kayak super moist and plump gitu ya nggak sih? Tapi ini berbeda, dimana formulasi produk Age Delay Scarlett ini itu sangat ringan sekali guys. Aku bakal spill teksturnya di samping biar kalian bisa lihat. Warnanya bening-bening dan tampak ringan banget kan guys. Kalau dilihat dan diicip-icip sekilas, aku bisa bilang ini lebih mirip kayak hydrating products ya. Cuman bedanya di Age Delay ini tentunya ada kandungan anti-agingnya dan antioksidannya tuh juga pakai yang gentle. Walaupun berbeda, walaupun formulasinya ringan banget, tapi itu bikin poin plus tersendiri loh guys. Karena dengan formulasi yang ringan ini jadi bisa dipakai oleh semua jenis kulit termasuk yang berminyak juga. Selain itu, rangkaian ini juga kerasa pas banget untuk mengawali perpindahan skincare kalian yang biasanya ke skincare anti-aging. Jadi kulitnya pemula itu nggak akan kaget sama kandungan antioksidan yang terlalu tinggi. Oh ya, kabar baiknya lagi, setelah aku baca semua komposisi produknya, mereka ini nggak mengandung alkohol, nggak ada paraben, nggak ada parfum. Jadi yang kulitnya sensitif bisa ikut cobain nih. Jadi catatan di awal video ini adalah kalau misalkan kamu lagi cari skincare anti-aging yang intens, yang kuat banget untuk menghadapi tanda-tanda penuaan, misalkan kerutan kamu udah terlalu dalam atau elastisitas kulitnya udah berkurang sekali, menurut aku rangkaian ini bukan jawaban untuk kamu. Tapi kalau kamu adalah pemula yang pengen nyobain skincare anti-aging yang gentle, yang ringan, yang bisa dipakai oleh semua jenis kulit, please nonton video ini sampai habis karena aku bakal ngajak kamu untuk kupas-kupas masing-masing produknya. Dan langsung aja kita mulai dari sabun mukanya. Scarlett Hydro Fresh Cleanser. Ini tipikal sabun muka yang gentle banget, surfaktannya nggak pakai SLS melainkan SLS yang lebih soft di kulit, nggak ada parfumnya, komposisinya simple nggak neko-neko. Untuk hero ingredientsnya ada aloe vera, centella sciatica, jeju rosemary, pomegranate, mugwort hydrosol, sampai seaweed extract. Nah, kombinasi ini sangat multifungsi karena bisa menyejukkan kulit, jaga hidrasi, ada sifat antibakteri, jerawat, dan tentunya mengandung antioksidan juga. Konsistensinya kayak gel yang rada cair, mirip-mirip sama dua facial wash-nya Scarlett yang lain ya. Kalau di mix sama air, ini akan sedikit berbusa, nggak banyak, dan busanya juga soft di kulit. Waktu dipakai rasanya enak-enak aja, dan efek menyejukkan kulitnya berasa banget sih. Saat bilas sabunnya juga mudah, nggak ninggalin residu atau sisa sabun sama sekali, kulit jadi bersih tapi nggak menghilangkan hidrasi guys. Aku mau sharing juga sama kalian sedikit, jadi aku pernah lupa nggak hapus cushion sama bedak yang masih nempel di kulit aku, karena makainya waktu itu emang tipis-tipis, jadi nggak kerasa kalau lagi pakai makeup kan guys. Aku juga nggak inget pakai first cleanser dulu, langsung aja aku buru-buru pakai sabun muka ini. Pas selesai sabun muka baru ingat, dan ya udah aku iseng ngecek pakai micellar water. Ternyata hasilnya lumayan
lumayan bersih loh guys. Kayak aku nggak nyangka aja gitu ya, sabun gentle tapi ternyata efek untuk ngebersihin mukanya tuh mantul banget. Biar nggak dikira ngadi-ngadi, aku bakal tampilin demo ulangnya, tapi ini di tangan aku ya. Di sini aku baru nyadar sih, ternyata kalau kita pakai sabun ini di atas kulit yang masih ada makeupnya, busanya tuh jadi nggak keluar ya guys, malah kayak melumerkan si makeupnya. Dan pas dibilas, kemudian aku coba juga tes diusap pakai micellar water, ternyata hasilnya juga cukup bersih. Tapi aku tetap menyarankan kalian untuk pakai makeup remover dulu ya sebelum cuci muka. Scarlett Hyalu B9 Plus Bioplavita and Ceramide Essence Toner, panjang banget namanya, tapi kita jadi langsung tahu sih sama kandungan utama dari essence toner ini, yaitu ada hyaluronic acid, kemudian ada vitamin B9 atau folic acid, ada juga ceramide dan bioplavita. Aku baru tahu banget soal bioplavita ini, di kemasannya dijelasin kalau dia tuh kayak mengandung 5 growth factor yang bagus untuk regenerasi sama kekencangan kulit guys. Jadi kombinasi 4 bahan utamanya ini diklaim bisa bantu menghidrasi, menyegarkan, merevitalisasi kulit sampai mengencangkan juga. Apalagi kebantu pula sama kandungan hexapeptide, allantoin, jeju aloe vera, dan soybean ferment extract. Tekstur dari essence toner ini tuh cair, warnanya bening, menyerapnya mudah sekali, tapi sayangnya menurut aku hidrasinya tuh terlalu ringan. Bahkan waktu aku cobain untuk pertama kalinya, aku ngerasa kayak raup pakai air biasa doang gitu loh, jadi first impressionnya kurang berkesan ya di aku. Sampai suatu saat, aku tuh abis pakai exfoliating toner, dan situ kondisinya kulit masih kerasa agak sedikit cekit-cekit gitu ya. Nah, aku layer lah dengan tonernya HD Lay Scarlett ini. Ternyata toner ini tuh bisa loh guys nge-tone down rasa cekit-cekitnya tadi, bener-bener langsung kayak kalem gitu kulitnya. Nah, dari situ aku baru terkesima sama si toner ini. Ternyata walaupun hidrasinya ringan banget, tapi untuk efek menenangkan kulit dan ngejagain skin barrier itu betulan kerasa. Scarlett Hyalu B5 Plus Reishi Mushroom and Bifida Serum. Klaimnya serum ini tuh bisa melembabkan, mencerahkan, samarin kerutan, dan perkuat skin barrier karena emang ada black ginseng water dengan persentase yang cukup gede, lalu ada juga hyaluronic acid, ada provitamin B5 atau panthenol, ada reishi mushroom, bifida ferment lisette, allantoin dan licorice, ada juga ekstrak bunga nih kayak camellia dan calendula. Tekstur serumnya lebih ke water gel, jadi macam gel bening tapi nggak terlalu yang kental banget, nggak terlalu cair juga. Nah, waktu dibaurin makin lama teksturnya berubah jadi watery. Terus di jari tuh bakal kerasa ada moisturizing layernya, semacam kayak licin-licin gitu lah guys. Waktu dipakai rasanya ringan dan seger banget sih, gampang pula untuk dibaurin. Serum ini daya serapnya cepet, ada efek lembabnya tapi tipis banget. Cuman kalau kita ngomongin hidrasi, ini hidrasinya mantulita sekali, seakan bisa nge-cover hidrasi dari tonernya tadi yang menurut aku terlalu ringan. Aku pribadi pun bahkan bisa jadiin si HD Lay Serum ini sebagai pengganti hydrating toner aku sih, karena emang tipikal hydrating toner yang aku suka itu mirip-mirip kayak serum HD Lay ini. Oh ya, kandungan dari serum ini juga cukup netral untuk dikombinasikan sama skincare apapun. Di layer sama serum lain pun ini bisa banget. Menurut aku kalau kalian mau main layering serum, coba deh pakai dia duluan karena dia kan bisa ngeboost hidrasi. Jadi serum yang kita pakai setelahnya itu bakal lebih maksimal lagi untuk nyerap ke kulit. Scarlett Phytobiotics Renewing Moisturizer, ini pelembab anti-aging teringan yang pernah aku coba cuy. Diperkaya antioksidan yang gentle juga, kayak dari ekstrak berry-berryan, ada sekitar 7 jenis berry di sini. Lalu antioksidannya dapat juga dari cherry blossom extract, ada hexapeptide, uniknya lagi ada lactobacillus ferment yang punya lactic acid bakteria, jadi bisa jaga mikroorganisme di kulit kita gitu. Nggak lupa ada jeju aloe vera extract juga. Dengan kandungan utamanya itu tadi, nggak heran kalau di kemasannya ngeklaim moisturizer ini bisa buat jaga kesehatan kulit, menenangkan, mencerahkan, menutrisi, perbaiki skin barrier, dan menghaluskan fine lines. Teksturnya gel dan ini sangat ringan sekali. Waktu dibaurin dia berubah jadi watery. Untuk efek yang bisa dirasain masih soal hidrasi sama kelembapannya sih ya kalau menurut aku. Dan buat aku ini tuh hidrasinya kayak 11-12 gitu loh sama serumnya tadi. Tapi kalau moisturizer ini sedikit lebih lembab ya. Tapi hidrasinya tuh kayak mirip-mirip sama serumnya.
Kalau hidrasinya mirip-mirip kayak gitu, bisa nggak sih kalau misalkan moisturizernya di skip jadi kayak cuman pakai serum doang? Nah, ini aku pernah coba guys karena penasaran juga. Ternyata kalau pakai serumnya doang, itu kulit beberapa saat kemudian tuh kayak keset rasanya, berasa kayak hidrasinya tuh menguap aja gitu. Jadi menurut aku pakai pelembab itu masih tetap perlu sih. Apalagi kalau moisturizer itu kan emang diformulasikan khusus, kandungan pelembabnya lebih banyak sehingga bisa ngecover dan melindungi kulit dari kehilangan hidrasi tadi. Oh ya guys, Age Delay ini nggak punya night cream atau day cream gitu ya. Adanya cuma satu pelembab ini yang multifungsi, bisa dipakai pagi sama malam juga. Aku pribadi ngerasa lebih oke pakai ini di pagi atau siang hari gitu sih guys. Pasti yang punya kulit kombinasi atau bahkan oily bakalan suka juga. Plus kalau pagi jangan lupa pakai sunscreen ya, karena di dalam pelembabnya ini nggak ada UV protectionnya. Untuk malam hari aku sih ngerasa dia kurang melembabkan ya, karena aku prefernya untuk malam hari itu pakai pelembab yang lebih moisturizing. Tapi tenang guys, masih bisa diakalin dengan mixing barengan sama facial oil. Itu bakal ngebantu ngeboost kelembapan kulit juga. Scarlett Deep Hydrating Firming Eye Serum. Ini eye serum pertamanya Scarlett banget gak sih guys? Kemasannya cute, gampang untuk dibawa kemana-mana, dan klaim di kemasannya cukup kompleks loh. Katanya bisa nyamarin kontur mata yang kurang oke, ngatasin mata panda, puffiness, menghidrasi, melembabkan, bisa samarin fine line sampai mencegah efek penuaan dari sinar UV loh. Wow. Cuman setelah aku pakai, aku malah lebih setuju sama klaim yang ada di namanya. Yes, hydrating and firming. Itu yang lebih kerasa ya dari eye serum ini. Plus tiap make, dia ini bisa bikin kulit area mata kerasa lebih fresh, lebih seger. Jadi buat aku, eye serum ini bakalan lebih membantu untuk kalian yang punya masalah dehidrasi di sekitar area matanya. Sehingga biasanya mulai muncul nih kayak garis-garis halus gitu dan mulai kehilangan elastisitas kulit sekitar matanya. Untuk kandungan utamanya ada marine postbiotic, allantoin, bioplavita, tranexamic acid, ada berbagai jenis peptide, ada 3 jenis ceramide, kemudian ada bifidobasmin lisate juga. Eye serum ini berupa gel bening, mirip kayak pelembabnya tadi ya, tapi dia ini punya konsistensi yang sedikit lebih kental dari pelembabnya. Kemudian untuk konsistensi ini juga berpengaruh ke efek lembabnya ya guys, dimana menurut aku eye serum ini malah kerasa lebih lembab dari moisturizernya tadi. Mungkin karena area mata lebih ringkih kali ya, makanya efek lembabnya kayak ditingkatin sedikit sama Scarlett. Cuman untuk kategori eye serum, bukan eye cream ya, konsistensi kayak gini tuh udah oke banget. Dia juga masih kerasa ringan, cepat meresap, hidrasi sama lembabnya tuh cukupan, dan aku sukanya lagi dia tuh kayak ngasih rasa menyegarkan di area bawah mata. Eye serum ini kalau kalian mau layer lagi pakai eye cream itu juga masih bisa banget ya, karena formulasinya ringan dan apalagi dia ngasih hidrasi, jadi penyerapan eye cream ke kulit itu juga bisa lebih oke. Dan kalau ini dipakai sebelum concealer, dia nggak bakal ganggu si concealernya guys, karena begitu menyerap dia nggak ninggalin residu, nggak ngepeeling juga. Good lah. Urutan penggunaan rangkaian ini kalau aku sendiri biasanya pakai sabun muka dulu, baru setelah itu pakai essence tonernya. Aku aplikasinya sukanya pakai tangan sih guys, karena dia juga ringan banget. Kemudian aku lanjutin lagi pakai eye serum duluan. Ini optional, kamu mau pakai eye serum dulu atau serum wajah dulu nggak apa-apa ya, tapi kalau aku biasanya eye serum dulu, terus baru gitu pakai serum muka dan ditutup lagi sama pelembab. Yang aku rasain setelah pakai satu rangkaian ini bareng-bareng adalah hidrasi di kulit itu jadi lebih tercukupi. Kali ini sangat membantu banget di area kulit aku yang masih gampang dehidrasi, kayak area pipi, rahang, dan bagian atas jidat gitu. Dan karena hidrasinya tercukupi, kulit aku yang sering dehidrasi ini tuh jadi nggak gampang menimbulkan beruntusan. Plus elastisitas kulit jadi lebih baik ya kalau hidrasinya tercukupi. Apalagi di dalam Age Delay series ini kan masing-masing produknya mengandung antioksidan. Untuk warna kulit aku nggak merasa ada peningkatan, tapi kulit itu jadi kerasa lebih terlihat segar aja sih. Terus yang aku suka juga, tiap produknya ini masih gampang dikombinasiin sama skincare apapun yang kita punya. Mau dikombinasiin bareng skincare jerawat bisa, skincare untuk mencerahkan bisa, skincare untuk eksfoliasi bisa, atau mau di layer lagi sama skincare anti-aging yang antioksidannya lebih poten, itu juga bisa banget ya. Mau di mix sama line skincare-nya Scarlett yang lain juga bisa. Sebelum aku tutup videonya, aku mau
ngasih sedikit tips ya gimana caranya memaksimalkan efek anti-aging dari Age Delay series ini bersama skincare Scarlett yang lainnya. Saran aku cobain Age Delay series ini sebagai basic skincare-nya kamu. Lalu kamu bisa maksimalkan lagi dengan pakai serum glow tanning-nya Scarlett karena itu ada kandungan oils-nya yang bagus untuk anti-aging juga. Dan yang terakhir, masukin retinolnya Scarlett, dipakainya 1-2 kali aja dalam seminggu. Kalau kamu nih belum yakin sama produk retinolnya Scarlett, kamu bisa nonton review aku dulu ya. Nah, setelah nyobain tips ini, aku jamin kulit kalian bakalan ngerasain efek anti-aging yang lebih mantul lagi. So, itu dia tadi reviewnya. Semoga bisa membantu, semoga bisa nambah referensi juga. Kalau kamu udah pernah nyobain salah satu produk dari Age Delay-nya Scarlett ini, boleh dong di-share pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat nih bagi yang baca komentar kamu. Thank you udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!